Dengan marah wanita ini mengejar seorang gadis. "Hei, kembalikan roti yang kamu curi," ujarnya. Kemudian ia pun mengancam akan memukul, namun seorang pria berteriak mencegah. "Tunggu sebentar, bukankah itu hanya sebuah roti? Berapa harganya?" tanya pria tersebut. "Semuanya 10 yuan," ujar wanita itu. Sang pria pun memberikan sejumlah uang yang dimaksud. "Kali ini kamu beruntung, cepat pergi sana," ujar wanita itu sambil mendorong gadis tersebut. Gadis itu pun berterima kasih atas kebaikan sang pria dan berjanji suatu saat nanti akan mengganti uangnya. "Kamu tidak perlu menggantinya, sekarang makanlah roti itu." Gadis itu pun memakan roti tersebut. Kemudian pria itu pamit pergi karena akan menuju kantor untuk melakukan pekerjaan yang ia jalani. Hari berikutnya, terlihat gadis itu sedang memunguti botol plastik bekas. Seorang pria membuang sisa makanan tidak jauh dari itu. Ia pun mengambil dan langsung memakan sisa makanan itu, karena perutnya tidak kuasa menahan lapar. Sang pria pun berhenti dan melihatnya. "Hei, apa yang kamu lakukan? Bukankah itu makanan sisa dariku?" tanya pria itu. Ketika dilihat, sang gadis pun terkejut, ternyata pria itu adalah orang kemarin yang telah membantunya. Sang pria pun tidak menyangka akan bertemu gadis itu lagi. Kemudian gadis itu berkata, "Kakak, aku telah berjanji ingin mengganti uangmu. Ini sementara 3 yuan dulu," ujar sang gadis sambil menyerahkan uang itu. Pria itu menolak sambil tersenyum. "Tidak perlu, simpanlah uang itu." Kemudian ia pun menanyakan, "Kenapa usia masih muda kamu mencari botol plastik bekas? Kenapa tidak mencari pekerjaan saja? Dan di mana keluargamu?" tanya pria itu. Gadis itu berkata bahwa ia yatim piatu. Sejak kecil orang tuanya meninggal. Beruntung ada seorang nenek mengadopsinya. Ia pun merawat dan menyekolahkannya. Nenek hanya seorang petani dan berpenghasilan pas-pasan. Namun begitu ia begitu giat bekerja demi menghidupiku dan ingin agar aku bisa kuliah. Hingga akhirnya aku diterima di perguruan tinggi, nenek dan aku sangat senang, dan berjanji akan membalas budi baik nenek sehingga ia bisa bahagia. Namun takdir berkata lain. Belum sempat kuliah nenek meninggal dunia. Kini pupus sudah harapanku. Aku tinggal sendiri. Kemarin aku sangatlah lapar dan terpaksa mengambil bakpao itu. Dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ujar sang gadis menyesal. Pria itu pun memaklumi atas tindakan yang dilakukan gadis itu kemarin. Kemudian ia bertanya, "Tadi kamu bilang lulus masuk perguruan tinggi ya?" "Iya, aku lulus diterima di perguruan tinggi." Kemudian sang gadis pun menunjukkan surat penerimaan itu kepada pria tersebut. Ketika dibaca, sang pria pun kagum terhadap gadis tersebut karena ia diterima di universitas yang sangat terkenal. "Walau sebagus apapun universitas itu, tapi aku sudah tidak punya kesempatan lagi masuk ke situ," ujar sang gadis sedih. "Baiklah, kita sudah ngobrol panjang lebar. Aku merasa haus, bisakah kamu membelikan aku air minum?" tanya sang pria. Dengan senang hati gadis itu membelikannya, hitung-hitung membayar hutang kepada pria tersebut, ujarnya dalam hati. Namun ketika kembali, pria itu sudah tidak ada lagi di tempat. Ia mencari ke sana kemari namun tetap tidak ada. Yang ada hanya surat penerimaan kuliahnya. Sang gadis pun mengambil surat penerimaan itu, tapi ketika diangkat di bawahnya terdapat sepucuk surat. Ia pun membaca isinya yang berbunyi, "Di surat ini ada kartu ATM beserta sandinya, berjumlah 100.000 yuan untukmu, gunakanlah untuk kuliah dan biaya hidup, jangan sia-siakan kesempatan emas itu. Biar bagaimanapun hanya ilmulah yang bisa merubah takdir."